Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunimatul Aliyah, NIM 8622410108, Prodi PGSD kelas RA2 semester 2. Tugas UTS mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik. Dosen pengampu Bapak Muhammad Jamri MPD yang berjudul tentang pembelajaran peserta didik. Jadi, apa itu pembelajaran peserta didik? Pembelajaran peserta didik merupakan proses di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Dalam psikologi pendidikan, proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tapi juga bagaimana proses itu terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Ada juga faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik, contohnya seperti kesehatan fisik dan mental, minat bakat, motivasi belajar, serta kesiapan belajar. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, mencakup lingkungan keluarga, kondisi sosial, sekolah, serta hubungan dengan teman sebaya. Misalnya, suasana belajar di rumah yang tenang, dukungan guru dan lingkungan sosial yang positif akan mendorong siswa lebih semangat belajar. Tidak kalah penting strategi pembelajaran yang digunakan guru, metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, serta interaksi di kelas sangat menentukan kualitas pembelajaran. Ada juga karakteristik perilaku belajar. Ada 3. Yang ke-1 yaitu karakteristik perubahan emosional, mencerminkan bagaimana emosi seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar atau bagaimana emosi mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Dalam proses belajar, seseorang tidak hanya mengalami perubahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perubahan dalam aspek perasaan atau emosional. Misalnya, ketika seseorang berhasil memahami materi yang sulit, ia akan merasa senang, puas, dan bangga terhadap pencapaiannya. Sebaliknya, ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, seseorang bisa merasa kecewa, frustasi, bahkan takut untuk mencoba kembali. Perubahan emosional juga terlihat dalam meningkatkannya kepercayaan diri, rasa ingin tahu, dan motivasi belajar setelah mengalami pengalaman belajar yang menyenangkan atau bermakna. Sebaliknya, pengalaman belajar yang menekan, tidak menyenangkan, atau penuh tekanan bisa menyebabkan kecemasan, stres, dan kehilangan minat belajar. Selain itu, belajar juga dapat memengaruhi sikap dan nilai emosional seseorang, seperti menjadi lebih empatik, sabar, atau toleran terhadap orang lain. Yang kedua yaitu karakteristik perubahan yang positif dan aktif, menunjukkan adanya sikap serta tindakan yang mengarah pada kemajuan dan partisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran. Perubahan yang bersifat positif terlihat dari meningkatnya minat serta motivasi dalam belajar, tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap tugas, dan sikap terbuka terhadap materi yang baru. Individu yang mengalami perubahan positif dalam belajar biasanya menunjukkan antusiasme, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan, serta mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman belajar yang dijalaninya. Di sisi lain, perubahan yang aktif tercermin dari keterlibatan nyata individu dalam proses belajar. Mereka menjadi lebih inisiatif dalam mencari informasi, aktif dalam bertanya dan berdiskusi, serta berusaha mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Tanda lain dari perilaku belajar aktif adalah keinginan untuk menggali berbagai sumber pembelajaran. Yang ketiga yaitu karakteristik perubahan efektif dan fungsional, menggambarkan hasil belajar yang benar-benar memberikan dampak nyata
serta berguna dalam kehidupan seseorang. Perubahan yang bersifat efektif menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran berhasil dicapai baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Individu yang mengalami perubahan ini biasanya mampu mengalami materi secara mendalam, mengingat informasi dalam jangka panjang, dan mengaplikasikannya dengan tepat dalam situasi yang sesuai. Hal ini juga tercermin dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang logis. Sementara itu, perubahan yang bersifat fungsional menunjukkan bahwa apa yang dipelajari dapat digunakan secara langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi praktis serta dalam pekerjaan, hubungan sosial, atau pengambilan keputusan pribadi. Ada juga teori belajar yang relevan untuk memahami proses pembelajaran peserta didik, dan ada beberapa teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik dari B.P. Skinner. Teori ini menekankan bahwa belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon dalam praktiknya. Guru bisa menggunakan sistem reward untuk membentuk perilaku belajar. Teori yang kedua yaitu teori kognitif seperti dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyatakan bahwa proses belajar sangat bergantung pada tahap perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir peserta didik. Teori yang ketiga yaitu teori sosikultural dari Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Konsep penting dari teorinya adalah JPD, yaitu zona di mana anak bisa belajar lebih baik dengan bantuan orang lain yang lebih ahli. Ada juga implikasi dalam dunia pendidikan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik dan memberikan pendekatan yang sesuai. Guru juga bisa mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan menumbuhkan semangat belajar. Penggunaan metode yang bervariasi seperti diskusi, simulasi, atau proyek dapat membuat siswa lebih aktif. Cukup sekian penjelasan tentang pembelajaran peserta didik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.